Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, kembali kita untuk sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mau tidur dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim mahya wa amut. Kita sudah berserah diri kepada Allah. Hidup mati juga hanya kita serahkan kepada Allah. Lalu ketika Allah membangunkan kita, langsung keluar kalimat Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Dan itu dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita langsung pada tidur saja kita sudah ingat kepada Allah. Tidak ada hal lain yang kita ingat adalah kekuasaan Allah, kuasa dan maksiat kepada Allah. Dan ini dengan doa juga, Allahumma asbahna wa bika amsayna wa bika nahya. Jika kita katakan kami bersungguh-sungguh ya Allah dengan Engkau, sampaikan nanti kami di waktu siang. Ketika sampai siang, sampaikan kami di waktu sore. Karena cece mencawan. Setelah dibangunkan oleh Allah, sampaikan kami di waktu siang ya Allah. Ketika sampai di waktu siang, sampaikan aku sampai waktu sore. Jadi Allah memberikan kasih sayang kepada kita yang sangat luar biasa. Tentu kita juga harus memberikan rasa syukur yang tinggi, yang kuat dan kokoh, sehingga tercatat kita di sisi Allah sebagai abdan syakurah, hamba yang selalu bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketika kita menjadi hamba yang bersyukur, ketika kita selalu ingat kepada Allah, sederhana saja nasihat Allah, la in syakartum la azidan. Ya, ketika kamu mensyukuri nikmatku kata Allah, ketika kamu mengingat aku, maka aku akan menambah nikmat untukmu. Wa in kafartum inna azabi lasadid. Ingat, ketika kamu ingkar, ketika kamu menjadi pembangkang, ketika kamu tidak mau mensyukuri nikmatku, maka ingatlah, sesungguhnya azabku sangat keras. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita di dalam hidup ini menjadikan diri kita untuk selalu ingat, selalu bersyukur kepada Allah. Dan kita berdoa dan berselawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan lidah kita ringan untuk selalu berdoa dan berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah di ujung hadis Arba'in yang ke-21, qala amantu summastaqim. Rasulullah berkata, berimanlah kamu, kemudian istiqomah.
itu istiqomah itu? Nah, apa arti istiqomah? Pak, teguh pendirian. Ya, jangan nak jawab nanti. Allah dan Rasulullah mencerminkan kepada kita, mencontohkan kepada kita ketika kita mengatakan amantu, aku beriman, summa istaqim, maka teguhkanlah pendirianmu. Teguh pendirian bukan dengan lisan. Bukan. Yang hari ini tuh banyak orang yang istiqomah lai beriman. Lain. Yang diminta oleh Rasulullah teguh pendirian adalah tentu kita teguh pendirian dalam menjalankan perintah Allah. Benar kalau dibaca mana elok-elok lambe-lambe berulang-ulang kalimat Allah di dalam Ali Imran 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Josimaan mana ayat tu lambe-lambe de papa di dulu cali mana. 2 kali kata-kata takwa di dalam satu baris itu. Allah panggil, hai orang-orang yang beriman. Perintah pertamanya, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar bertakwa. 2 kali. Lalu disambung, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, jangan kamu tinggalkan dunia melainkan dalam menjalankan Ada dikecil di situ dah. Jangan mati dulu dah sebelum ada merek Islam di kalian ada. Jangan kamu mati kata Allah. Jangan kamu berpisah dengan dunia kecuali kamu menjalankan di situ letak mustaqim itu, istiqomah. Kita dituntut untuk teguh pendirian. Ya, kalau sudah ada perintah sholat, teguhkan hati untuk sholat. Kalau sudah terbiasa ke masjid, teguhkan hati untuk ke masjid. Kalau sudah terbiasa bersedekah, teguhkan hati untuk selalu bersedekah. Itu bersedekah di bulan Ramadan 500.000 tapi teriak sebulan. Murah mana jadi hamba Allah 500.000. Kalau 500.000 dibagi 8 bulan berapa? 500 bagi 8. Hah? Datang di bulan Ramadan, kalau tiap malam 500.000 kan ancak dulu. Malam pertama ditulis infak hamba Allah. Kalau infak hamba Allah masuk ke dalam ketiga selesai. Kau berbukti pengurus bukan. Jangan dari makan. Yang buat tadi berinfak. Kalau pengurus ulang tagak ya. Ada infak hamba Allah 500.000. Karena tidak diumumkan, ibu di rumah betul-betulnya pembini. Dan tempat roti pengurus. Semalam dan semua sholat lah. Lainnya sholat. Asyik lo diterima 500.000 tu kan. Dan lo diumumkan kawan. Ada tidak kakek-kakek misalnya itu dari istiqomah. Biarlah masyarakat 2.000, tapi yang menang tiap malam. Ya. 2.000 sekalian nyaman. Kalau 500.000 minta diteriakkan loh sebulan hamba Allah. Bah, tidak ada kalimat donatur infak sedekah Ramadan. Ada tuliskan apa? Nah, kapan perlu dituliskan hamba Allah 500.000
500. Jadi tuliskan jadi orang tulis nama orang ada. Jadi Bapak dan Ibu, Allah meminta kita di dalam kehidupan ini keteguhan hati. Maka untuk keteguhan hati Bapak dan Ibu, Kalimah harus memulai keteguhan hati beriman, keteguhan hati Islam di dalam diri kita. Bapak mau mulai dengan kalimat surat Al-Rum ayat yang ke-30 pangkat ayat itu. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkan wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Jadikan agamamu sebagai kaca, tompek berkaca dewa, tompek cermin. Kalau di kendaraan spion, ya, jangan apa spion dewa. Waktu mentang-mentang awak punya Honda, itu kalau mak ada awak saya. Nah, spion itu tuh acara untuk yang kita spion, untuk mencari kiri kan, ada orang yang seolah kita yang bawa kok mencari sebelah kanan siana ke mempalendo awas. Agama diberikan oleh Allah dengan kalimat, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Kama paiwa berjalan di bumi Allah, berjalan jo agama. Contoh, yang punya rumah awak membuat rumah awak. Tapi ketika kita keluar di rumah, diajarkan di agama. Kuncilah rumah kalian kalau. Tapi ketika kita keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata. Ketika sudah keluar di rumah saja diajarkan oleh agama. Bismillahi tawakkaltu. Dengan nama Engkau ya Allah aku berserah di aman. Tidak, ketika sudah kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, nama beliau Tuawa, nama beliau Dawa. Tapi ketika kita menaiki kendaraan itu, diajarkan oleh agama. Bismillahi majare. Itu namanya berjalan jo agak. Oh, tipu awak ditampe bakaraju awak ke Manggale. Jangan semua maki-maki itu awak. Tapi dibaca dengan bismillah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, keistiqomahan seperti itu dituntut oleh Allah. Awak menghadapkan wajah kita kepada agama Allah. Sehingga dah selesai ini awak dah selesai. Ibu jam 2 balik, ya, jam 2 balik diingatkan oleh Allah, istirahat sejenak, tinggalkan urusan duniawimu. Nah, maka hadapkan wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Kalian cari tempat sholat. Ada waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah untuk awak menghadapkan wajah awak kepada agama Allah yang lurus. Kalau sesuk di kampung-kampung itu, kurang pergi ke sawah tu, apa-apa aku bawa kabau, bawa cawi, bawa bajak, atau bakabet saya ke sarung di pinggang. Hanya tak bawa tas dah. Karena petani ko, kalau mau bawa tas ke sawah. Nah, itu jam 10, jam setengah sebalik, laman concong saya. Istri bawa kucuy, nah, itu yang banyak dia bawa kucuy. Sudah tu ada lotas, di dalam tasnya tu ada roti, ada mukena, ada gula, ada kopi, ada kucuy tadi asis. Nah, danau ketek sen. Jadi adalah jam 2 balik. Dadut, maki-maki. Cuma kabau ko jawi ko hebat. Tentu dia hari jam 2 balik. Kalau tak tentu dia orang dia tuannya hari dan jam 2 balik. Hanya ini enak. Itu saja.
Tuan, istirahat lai. Nah, maka dia kabau ke manusia tu isoma, istirahat, sholat mak. Disuruh istirahat tu. Istirahat Tuan, makan dan disuruh itu dan makan lo sekete, dan bagai limang lo semata melapai panek. Beko jam 1:30 kita sambung balik cek. Oh, ndak jo mengerti nyo lapian ikunya ke badannya. Ndak jo mengerti lagi. Ndak jo mengerti kata danga orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adi kecene ka bau ka. Suara waktu Tuhan azan. Tu azan tu salat. Tak salat Tuhan. Ndak semua wan. Bacanya semua wan. Makanya ada waktu-waktu tertentu yang disuruh oleh Allah kita untuk istirahat, meninggalkan urusan duniawi. Kita buktikan keistiqomah kita adalah untuk menghadapkan wajah kita kepada agama Allah. Tak bisa selesai urusan dunia. Kok Nabi mencontohkan pada itu, Nabi juga misalnya menggalih Nabi 1 jam menjelang waktu sholat dia lah tutup juga galih. Coba mendak tu dah urusan karena diserahkan kepada di awal. Kalau tunggu di pasar deh, misal ke pasar teh, di buku Mas Haji, di samping Mas Haji menggalih. Tak ada orang azan, kan dia pakai mana? Kalau mau di Aguan, di Ngamno tak kata di orang menggalih yang kudu mesti suara azan. Di luar di jalan dulu itu datin Tambo namanya, datin Tambo ada masjid Itihad. Setidaknya ompek tuanya lah sekeliling Agu kan itu. Di dalam Agu dia tengok ada masjid Jami'. Masjid Jami' di sudut dia teh. Atau dak ada kadang-kadang orang sekeliling Agu ada. Di belakang padang gamuk nama ada Nur Huda. Kan? Ke bawah seketik lagi ada Al-Munawaroh. Di balik jalan Pasar Sayur nama Pasar Sayur ada Masjid Nurul Ikhlas. Kok lombe dari proper itu disambui di masjid ketek di kampus Muhammadiyah tepi jalan. Kok agak jauh kan ada masjid Nendadang. Masjid Jami' Agu, Baku Bame. Di mana? Kok malah lewati ke bawah, ada masjid lapang parkirannya. Jami' itu balik. Ya kan? Sekali azan masjid Nambo Sabi tadi, sekali azan saja. Kurang serenta azannya. Maka jo sami pun bunuh orang di azan saya. Aku dicari di sami. Tapi terdangan kurang mungkin ada. Awak di sambung sederhana ada itu di sambung. Kalau orang-orang yang istiqomah, yang teguh pendiriannya, dia tidak peduli. Kenapa kecil? Kau menggali di simpang tiga arah ketiga balik, gali daun, azan orang tak lupa sembahyang. Daun pisang gali, azan orang tak lupa sembahyang. Kau ame gali, misalnya ame mahal gini ya. Kalau banyak juga kalau lanjut, bahari itu sudah. Kau kali kaisi azan orang tak lupa sembahyang. Akan mula rugi banalo apa agama itu. Makanya Allah nasihatkan kalau sadar wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua untuk mengistiqomahkan kita itu kita pakai kalimat waqtasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah kamu kepada tali agama Allah secara bersama-sama. Nah, kalau tadi hadapkan itu yang pertama. Kini yang kedua paci agama weku. Berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah. Jadi artinya semua. Tadi tanya-tanyakan kini orang ego dengan efisiensi. Dia tentu efisiensi itu. Nah, Presiden akan kejar efisiensi. Apa ada efisiensi? Mau lihat ternyata di kantor banyak orang yang makan karote,
Nah, karena di kantor banyak orang yang makan pena, Pak. Itu menguli pena, ini makan. Nah, banyak orang yang makan kleker. Maka kini di aspal jalan karena banyak orang yang makan aspal itu. Kalau itu jalan buruk. Ambo dari Batu Sangka biasa waktu tinggi ke 1 jam tuh lama. Kini 1,5 jam. Kalau kamu pengirit ke Bukit Tinggi, sholat asarnya di Tobek Patah. Kalau udah ikut terlambat di jalan buruk. Nah, cuma efisiensi, membawa awak ini jo santan-santan mahal kini. Kayak apa? Dan melakukan efisiensi presiden, tapi nama saya awak. Nah, sehingga kecil jemaah di tempat yang lain. Nak saudara Yoko lah tak gue bunai ledon. Tapi tak gue bunai yola maha karena dia. Ya diambo ancak tak banyak membuat bunai hilang kolesterol. Kan efisiensi Pak. Nah, Al-Quran Pak Ibu, Al-Quran lain majakan efisiensi lo kawannya dengan kalimat kulu wasrobu, makanlah, minumlah, anu ketujuh. Tapi kuncinya wala tusri. Jangan sampai balabila, jangan sampai melampaui batas. Awak nado, awak melampaui batas bapak dan ibu. Sampai kali makan bakso seminggu. Bakso tu pakai gurih yang kadang roll. Kadang-kadang mak bangki nafsu tu sekali seminggu makan bakso baranak. Nama orang dan baranak. Ada bakso dan baranak. Ya enggak? Bakso baranak namo. Enggak urang dan baranak kini dah bakso baranak. Baanan kan indah. Sehingga minggu kapatang kopai ada pengajian namo di Cikadiang di musola. Kebetulan ada keluarga kawan di rumah sakit otak. Apa ilawa alasannya besok ke situ. Baik. Sampai besok bertanya apa siang kini ibu saudara Yoko onde Pak. Tak ada sampai deh kami menyiapkan murah ini. Maka jawab, habis sakit juga orang saudara Yoko. Kalau di Batu Sangka ngeri orang masuk apa tuh? Karena nama sakitnya rumah sakit otak. Wes anu lah bawa ke rumah sakit otak. Kalau otak ada sakit. Otak ada sakit Pak, cuma bawa ke rumah sakit otak. Nah, artinya Bapak dan Ibu, kalau lada kue agama banyak nan katibo dia diawat. Banyak nan katibo diawat. Makanya ketika Allah katakan keistiqomahan itu dengan berpegang teguh kepada tali agama Allah, yo wak pacing, bukan membawa mere agama, tapi ba'a jalan, ba'a hidup dengan kekuatan agama. Itu yang diinginkan oleh Allah. Saudara Yoko, kalau tadi pergi ke rumah sakit, datang, nggak jauh dari rumah gue. Pergi ke rutan namanya, tidak hutan dong. Rutan, rumah tahanan. Nggak jauh dari rumah gue. Pengalos tak ke situ. Artinya, pergi ke situ, biasanya ada saran yang disampaikan. Sehingga rutan pun dikobok sekarang itu rutan itu ada masjid. Nah, lalu orang dalam penjara kalau kamu dilopin ke rumah sakit bayar. Maka di dalam penjara di Sangka itu hari Jumat itu kok poi kemana-mana mau khutbah. Biasa bacarian siangan kan khutbah ke dalam. Ustaz, saya bisa khutbah di penjara Sumatera. Tolong awaknya dari Lampang kok Ustaz. Aku ingat. Nah, patang pai kerutan tu apa yang bertangan? Dah. Barang penghuni awak ini ko Pak. Dalam mulut jak sebulan Ramadan buat ada bertanya. Onde kecil. Menambah Ustaz. Kapasitas kita 73 orang. Kinilah 120 Ustaz. Sekali kapal buat. Kawin kapal. Ada depa tambah. Senada we agak anggota non kasus dan paling banyak kini kok narko pagi tadi dulu batang kocip start itu kasus yang paling banyak hari ini adalah narkoba sudah tua kasus lain malian sudah tua kasus lain melompang bini start
KDRT masuk Indonesia ya, kekerasan dalam rumah tangga. Rencana itu di Batu Sangkar itu karena dari kantor ke pengadilan agama ada aja gue alabatan wakil ketua pengadilan untuk bersuara ke jam 10. Mengang Ustaz itu kamu urus pacaran sampai mencoret dari Januari sampai bulan April kok para orang membacarai. Karena itu masalah Bapak dan Ibu. Kalau kue agama, nyo pasti tidak akan baca. Karena sebenci-benci perbuatan tolak adalah yang dibenci oleh Allah adalah tolak. Menurut aku pacaran itu sebuah masalah. Masalahnya adalah karena ada kue agama. Badai pacarai. Yo ambo di lompang laki ambo laki kali tak tolong ambo Ustaz pola biru-biru kok. Nah, berarti laki sedang tak beragama Pak. Apa di lompangnya bini ada di kakinya. Awak kan lemak jauh, kadang-kadang awak laki-laki kok ke bini kok mau diayam orang tamunya sensitif. Ibuin sambah, awak keceknya udah bontak. Tak makannya buat sambah kawan. Itu ada roti kau. Salero kau tu nak batu duit. Simpel saja. Kalau kue agama, kalau wang tasimu di dalam diri kita istiqomah kita dengan kekuatan agama kita, insya Allah rumah tangga. Makanya Nabi katakan baiti jannati, bukan dek rancaknya rumah itu, bukan dek rancak bangunan rumah. Nabi mengejek Aisyah, baiti jannati, rumah tanggaku laksana karena itu rumah Nabi itu sederhana. Tidak berkerami bagi rumah Nabi, tapi Nabi karena kekuatan agama, keteguhan hatinya dengan agama, dia mampu mengatakan rumah tanggaku laksana Nah, awak ini rumah rancak, pakai super Itali, dindingnya super Itali, mobilnya super Kijang, semuanya super. Tapi kita hanya mampu mengatakan baitin nar, rumah tanggaku laksana neraka. Badai laksana neraka karena tidak ada kekuatan agama yang dijalankan di dalam rumah tangga. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita berharap berdoa kepada Allah bagaimana kita menjadi orang yang mustaqim, orang yang lurus, orang yang teguh pendirian untuk menjalankan kehidupan ini dengan nilai-nilai agama, dengan kekuatan iman yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Billahi taufiq wal hidayah.